Ya, untuk memperbarui informasi dari Aceh, kita sudah terhubung dengan rekan-rekan ada Haidir Azhar di Aceh Tengah dan Brilian Syaheran di PD Jaya. Kita ke PD Jaya terlebih dahulu. Brilian, bagaimana situasi hari ini? Apakah membaik dibanding hari-hari sebelumnya? Yang menguncang sejumlah titik yang ada di nampaknya di kabupaten sudah mulai. Adapun juga selama 3 hari berturut-turut di Kabupaten Pidijaya sendiri ini cuacanya cukup cerah dan ini sudah terik dan memungkinkan warga untuk memberanikan diri untuk kemudian melakukan pembersihan. Dan juga tadi saya sempat melihat juga bahwa untuk sungai Meredu yang ada di sekitar dari Kabupaten Pidijaya ini sudah mulai normal, dalam artian ini tidak ada debit air yang lebih begitu, tetapi ini sudah kembali seperti debit air sedia kala. Adapun juga memang untuk rutinitas Adapun juga memang warga ini kembali ke posko pengungsian untuk berteduh dan juga tidur dan mendapatkan makanan begitu. Dan apabila ini sudah masuk jam pagi sampai dengan sore hari ini warga sudah kembali ke desanya masing-masing untuk kemudian melakukan pembersihan secara mandiri. Adapun juga untuk warga ini masih melakukan pembersihan. ini masih melakukan pembersihan menggunakan alat-alat seadanya. Pasalnya belum banyak begitu bantuan yang masuk ke desa, terutama memberikan alat-alat pembersihan. Namun juga mulai dari hari ini juga ini sudah terlihat sejumlah alat berat seperti eskavator ini sudah mulai dioperasikan, namun masih ada jam-jam tertentu untuk membantu membuka jalan utama atau jalan yang ada menjadi dilewati infrastruktur utama yang ada di sejumlah desa agar dapat dilewati oleh warga. Adapun untuk kebutuhan air bersih, ini warga masih memanfaatkan air yang ada di desa tetangga yang berada di kurang lebih 4 kilometer dari desa. Contoh desa pertama ada di Blangawe begitu, dan juga ini nampaknya beberapa kilometer dari tempat saya mengabarkan ini di Kecamatan Meruah 2. Ini sejumlah desa ini nampaknya masih terisolir dan ada beberapa yang masih terendam. Pasalnya dengan adanya banjir bandang kemarin ini membuka aliran sungai baru, seperti contohnya ada di Desa Menasah Mancang, kemudian juga ada di Desa Dayah Usin, kemudian juga Dayah Kurd juga yang nampaknya ini untuk akses menuju ke dalam ini masih terisolir oleh aliran sungai baru yang nampaknya sekarang ini diciptakan dan ada di sana juga. Dan juga untuk bantuan begitu ini sudah mulai banyak, tetapi nampaknya untuk stoknya ini semakin hari semakin menipis, dan ini diharapkan dari pemerintah setempat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk terus menambahkan begitu stok dari bahan makanan. Adapun untuk bahan makanan sendiri ini para warga yang ada di posko ini mendapatkan sejumlah sembako, makanan cepat saji, kemudian juga mendapatkan matras dan juga mendapatkan beras. Dan juga untuk sementara ini dari pihak BPBD dari PD Jaya ini menyatakan bahwa sampai dengan hari ini total dilaporkan ada sekitar 17 korban jiwa yang dilaporkan, dan juga ada kurang lebih 18 warga begitu yang ini masih dilaporkan hilang. Dan untuk 98.590 warga ini dinyatakan terdampak dan harus mengungsi. Adapun juga untuk di Desa Blangawe sendiri ini sebanyak kurang lebih 90% dari total rumah yang ada di desa ini nampaknya ini rusak. Dan begitu pula untuk desa-desa yang berada di beberapa kilometer dari tempat saya mengabarkan ini, hampir semuanya ini di 80 hingga 90% ini rumah atau pemukiman ini rusak. Dan untuk material endapan ini sampai dengan saat ini masih bervariasi dari 50 hingga 2 meter. Dan untuk sementara mungkin demikian Putri dan Rehana, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, nampaknya bantuan untuk para korban juga sudah mulai terdistribusi dari Brilian Sharon. Kita juga akan mengupdate informasi pemirsa bagaimana di Aceh Tengah. Sudah ada rekan kami Haidir Azhar yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Haidir Azhar, bagaimana situasi di Aceh Tengah? Silakan. Teman-teman Rehan dan Briana bahwa di Aceh Tengah saat ini
mungkin berbeda dengan kabupaten lain. Kondisi di Aceh Tengah ini sangat terisolir, karena ini berada di tengah-tengahnya Aceh dan seluruh akses sudah terputus untuk menuju ke Aceh Tengah. Nah, hingga saat ini memang kemarin bantuan dari udara telah disalurkan. Namun bantuan tersebut diperkirakan tidak akan sampai 3 hari ke depan. Dan ini dikhawatirkan. Masyarakat sekarang berharap hanya bisa kepada pemerintah segera membuka jalur baru ataupun jalur sementara, ataupun dibangunnya jembatan sementara, agar mereka bisa keluar dari tempat-tempat terisolir secepat mungkin untuk mencari bantuan ke tempat yang lain. Nah, selanjutnya yang paling utama hari ini yang kami bisa kabarkan kepada Riana dan Putri bahwa di Kabupaten Aceh Tengah sendiri hari ini kekurangan yang tabung oksigen untuk rumah sakit. BBM juga kekurangan. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada kesehatan masyarakat yang hari ini ada di rumah sakit. Karena kelangkaan gas oksigen juga sangat penting hari ini, juga meminta pihak pusat segera menyalurkan bantuan gas oksigen untuk orang warga yang sakit berada di rumah sakit. Selain itu, alat berat tidak bisa diaktifkan secara maksimal karena tidak adanya sesedianya bahan bakar minyak yang berada di Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini makin mempersulit untuk mempercepat proses perbaikan transportasi di wilayah tengah ini, Riana dan Putri. Ya, Haidir, mungkin bisa Anda gambarkan berapa banyak saat ini kecamatan ataupun juga kota yang masih terisolasi? Ya, dari 14 kecamatan yang terdampak dari banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tengah ini, hari ini 9 kecamatan masih terisolasi, termasuk terisolir. Dan ada 15.000 jiwa masyarakat hari ini mengungsi. Dan ini sangat memprihatinkan sebab di mana Aceh Tengah ini adalah daerah yang sangat dingin, sehingga kebutuhan selimut dan pakaian kering itu sangat dibutuhkan, Raina Putri. Baik, Haidir, lantas fasilitas umum apa saja yang rusak di sana? Dan hingga saat ini ada 15 jembatan penghubung antar kabupaten dan kecamatan itu terputus. 5 jalan lintas nasional ikut terputus. Fasilitas lain seperti perkantoran di tingkat pemerintahan dan kecamatan hingga desa juga hancur. Putri. Ya, Haidir, tadi Anda sampaikan juga bahwa kebutuhan masyarakat seperti bahan pokok itu mungkin hanya bisa sampai 3 hari ke depan. Lalu BBM pun begitu, oksigen dan juga obat-obatan. Mungkin Anda bisa sampaikan lebih rinci lagi apa saja kebutuhan Anda mungkin yang saat ini dibutuhkan oleh para warga di sana? Yang membutuhkan sekarang makanan, air bersih, lalu bahan bakar minyak, tabung oksigen dan pakaian dan selimut yang tebal. Karena di sini daerahnya sangat dingin, jadi ini bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat. Jika ini dalam 1 pekan ini tidak bisa ditangani, ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Apalagi Bupati Aceh Tengah sendiri sudah angkat bendera putih dalam penanganan bencana di Aceh Tengah ini, karena sudah tak mampu lagi memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya, sehingga berharap kepada pusat dan provinsi, Riana. Baik, bagaimana dengan kondisi para warga yang masih berada di pengungsian hingga saat ini, Haidir? Ya, untuk karena di sini adalah jaringan informasi sangat terputus, terputus total, kita hanya bisa memantau hanya sekitar sebagian kecil dari ribuan masyarakat yang ada di Aceh Tengah ini. Kondisi saat ini setelah kita konfirmasi tadi, mereka sangat membutuhkan itu makanan, minuman dan selimut ataupun baju yang kering agar mereka bisa bertahan untuk selanjutnya. Baik, terima kasih banyak informasinya Haidir Azhar dan juga Brilian Syaheran yang mengabarkan langsung dari Aceh. Tetap jaga keselamatan rekan-rekan.